pada 8 Mei 2020 kita tepatnya di Surabaya, bukan di Gresik. Oh iya. Di Surabaya kita memutuskan untuk melahirkan komunitas ini yang namanya Lingkar Muda kayak gitu. Lingkar Muda, oke. Oke, selamat berjumpa kembali di Perbincangan Rumah Komunitas bersama saya Aldi Susanto, menjadi tuan rumah di perjalanan kali ini. Dan hari ini saya ngerasa kembali muda begitu ya, bersama rekan-rekan muda saya, anak-anak muda hebat yang sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu ya, memutuskan untuk bergabung dalam sebuah komunitas namanya Lingkar Muda. Menarik untuk memperkenalkan tagline mereka, yang muda yang berkarya. 2 tahun memang bukan waktu yang panjang, tetapi apa saja karya-karya mereka nanti kita akan gali bersama 2 narasumber. Yang pertama, mudah-mudahan saya nggak salah sebut nama, ada Mas, nama lengkapnya itu adalah Thorik Haidar Al-Roykan ya. Iya. Panggilannya Thorik gitu aja ya. Mas Thorik ini founder dari Lingkar Muda, dan kemudian yang kedua ikut juga, boleh dibilang menjadi founder juga karena berdirinya dulu bersama-sama ya. Mendirikannya secara bersama-sama gitu ya. Kalau berdirinya bisa berdiri sendiri, kamu di rumahmu, ini berdiri sendiri-sendiri gitu. Tapi mendirikan Lingkar Mudanya bareng-bareng, yaitu nama lengkapnya adalah Lukia Elisa Safitri, akrab dipanggil Lisa, Mbak Lisa ya. Iya, betul. Oke. Dan beliau ini di Lingkar Muda, Lisa ini di Lingkar Muda adalah PIC Gerakan Indonesia Cerdas, betul ya? Iya, betul. Nanti kita akan tanya juga apa-apa, tapi terima kasih banyak. Thorik, sehat? Alhamdulillah sehat, Wali. Sehat ya. Lisa juga? Iya, alhamdulillah, tapi agak batuk dikit sekarang ya. Karena cuaca ya. Cuaca. Tapi ini by the way, kalian seangkatan? Ya, Satu angkatan, Bapak. Satu angkatan ya, semester 5 ya. Berarti Ya, angkatan semester 5. tahun 2020. Luar biasa. Dan Thorik ini menjadi rekan lama yang baru ketemu Iya. kan? Sama-sama dari kampus Oranye. Iya, benar. Ya. Pokok FISIP ya. Iya, menghadap senior ini, Pak. Iya. Lisa juga dari dari UNER, tapi pilihannya adalah tentang hewan-hewan. Iya, kedokteran hewan. Kedokteran hewan. Iya. Kampusnya ke C ya kalau Iya, kedokteran iya, hewan iya. sekarang ya. Oke, baik. Tapi kita tidak sedang membahas latar belakang mereka. Kita sedang mengajak mereka untuk ngobrol di rumah komunitas ini tentang Lingkar Muda. Begitu ya? Iya. Thorik bisa bercerita 8 Mei 2020 berdirinya Lingkar Muda. Waktu itu historinya kayak gimana? Iya. Mungkin aku di sini mau ngucapin terima kasih banyak sama Mercury untuk diwadahi lah teman-teman anak muda ini untuk menceritakan, sharing bersama bagaimana teman-teman anak muda ini mendirikan yang namanya Lingkar Muda. Jadi pada waktu tepat 8 Mei tahun 2020, tepat 2 tahun yang lalu, kita dihadapi pandemi kebetulan kan, COVID-19. Betul. Akhirnya anak muda yang ada mungkin bukan hanya di Surabaya, tetapi juga di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia lagi nyaman-nyamannya di rumah lah, istilahnya kayak gitu, Bapak. Nah, akhirnya kita ingin sudah capek lah. Oh, kok di rumah terus gini kita selama 1 tahun kebetulan pada waktu 2020 itu. Kita di rumah terus. Akhirnya kita mengumpulkan teman-teman ini yang punya visi yang sama. Kebetulan kita di latar belakangi permasalahan yang ada pertama di Kabupaten Gresik dan Surabaya. Ya. Kabupaten Gresik ini kabupaten yang banyak pabriknya, tetapi angka kemiskinannya itu lebih tinggi daripada nasional, kebetulan Bapak, dan angka penganggurannya. Ini cara menjelaskannya fisik banget ini. Iya, kayak gitu. Jadi Akhirnya masa muda gitu ya. Karena itu angka kemiskinan kayak terus. Akhirnya dari situ kita menggagas, gak hanya saya keresahan saya, tapi juga dirasakan oleh teman-teman yang lain. Ada Lisa atau 5 orang yang lain yang kebetulan 5 ya waktu itu. Thorik sebagai founder mengumpulkan 5 bersama Anda. Iya, bersama saya 6 orang. Berenam. Nah itu teman-teman apa dulu, sebentar diperjelas. Teman-teman main atau teman-teman SMA atau apa? Awalnya teman-teman SMA. Oh, kelima-limanya. Oke. Jadi kita teman SMA dulu kita kumpulin yang memang ayolah kita buat sebuah wadah buat teman-teman ini memiliki visi yang sama buat merubah terkait masalah kesenjangan sosial yang ada di masyarakat kayak gitu. Oke, ketika saya potong. Iya. Ketika berkuliah terus berpencar ya? Berpencar, Pak. UNER semua? Enggak.
Oke, monggo terus. Jadi teman-teman di SMA yang sama tapi kuliahnya berbeda-beda, ada yang di Surabaya, ada yang di Sidoarjo dan sebagainya. Akhirnya teman-teman mengumpulkan jadi satu, ya kita yang kenal-kenal itu. Akhirnya pada 8 Mei 2020 kita tepatnya di Surabaya, bukan di Gresik. Oh iya. Di Surabaya kita memutuskan untuk melahirkan komunitas ini yang namanya Lingkar Muda kayak gitu. Lingkar Muda, oke. Kemudian menarik loh kalau melihat misinya begitu ya, mendengar harapan masyarakat untuk kemajuan bangsa Indonesia. Bayangkan ini bukan pekerjaan mudah begitu ya. Nanti kita akan uji sejauh mana mereka sudah menjadi pendengar-pendengar yang baik untuk merealisasikan harapan-harapan masyarakat. Oke, kita balik lagi ke ini. Setelah kemudian di Surabaya berdiri, terus SWOT gitu. Apa yang muncul di benak kalian? Ini kita nama sudah pasti ya, Lingkar Muda ya waktu itu. Iya, nama udah pasti Lingkar Muda. Tapi logonya nggak yang sekarang. Dulu masih logo lama gitu. Masih pakai logo lama. Iya. Waktu itu udah berpikir nggak? Oke, tagline-nya yang muda yang berkarya. Sudah. Pada awal pendirian. kita sepakat yang muda yang berkarya, tapi gerakan kita masih belum, namanya hashtag Indonesia Cerdas masih belum. Jadi fokus ke apa dulu? Yang pertama sekali setelah didirikan Lingkar Muda dengan tagline yang muda yang berkarya, program pertamanya apa? Program pertama kita itu Muda Mengajar. Muda Mengajar. Iya. Kebetulan tepatnya di Surabaya, di Baskara. Itu titik pertama kita melakukan pengabdian di Surabaya. Bukan di sekolah formal, bukan ya? Bukan. Jadi bagaimana di kampung. Waktu itu? Oh, di kampung. Iya, di kampung di Surabaya ini ada salah satu kampung yang sebelah-sebelahnya itu perumahan-perumahan elit gitu. Baskara itu di kawasan Mulyasari bukan? Iya, Benar. Iya kan? Mulyasari. Oke. Nah, akhirnya di situ kita datang ke situ gara-gara ini dengar sama teman-teman yang pas kita di UNER itu dengar kalau ini sering di tempat pengabdian tapi nggak ada berkelanjutannya. Kayak gitu. Akhirnya kita ke sana, kita ke Baskara. Akhirnya ternyata benar di situ banyak masyarakat yang pas pada waktu itu kan emang kedampak COVID-19 juga ya. Akhirnya perekonomian juga terdampak, sekolah pendidikan mereka juga terdampak, anak-anaknya. Ini anak-anak putus sekolah waktu ini. Yang ketika Anda ajak belajar itu, yang Anda ajarin itu, apakah mereka anak-anak putus sekolah dari keluarga tidak mampu atau seperti apa? Bisa dibilang pada waktu itu emang dia nggak sekolah karena pandemi dan nggak ada peralatan buat online. Oh, berarti memang dari keluarga tidak mampu ya? Iya, benar. Oke. Ada berapa orang waktu itu? Berapa? Sekitar 15 lebih orang. 15 orang ya? Itu program pertamanya. Lina ikut terlibat dalam? Iya, ikut. Nah, apa kemudian yang dilakukan? Mengajar itu apa? Memfasilitasi mereka seperti apa? Iya, jadi dengan apa ya? Dulu kan kita pernah dapat itu ya sumbangan buku juga dari apa ya, lupa aku. Buku beramal. Oh iya, buku beramal. Nah, itu kita bawa ke sana terus buku bisa beramal. Judulnya beramal. Iya, kita komunitasnya dapat sumbangan gitu, Oke. buku beramal. Terus kita bawa ke sana terus buku-buku pelajaran ini pastinya ya. Iya, banyak buku pelajaran, terus buku cerita. ada buku cerita dan banyak buku-buku buat anak-anak gitu. Terus kita bawa ke sana, terus mereka bisa kita ajari kayak cara membaca yang benar. Terus pas itu kan waktunya bulan puasa kalau nggak salah Pak. Bulan puasa ya. Iya, jadi kita. Berapa muridnya awal-awal dulu? Ingat nggak? Kisaran aja, kisaran berapa? 20-an, 10-an? Kayaknya atau 20 ke atas lah. 25 banyak. Oh, Lumayan cukup banyak ya? banyak. Cukup banyak ya? Terus? Ada kita ngadain kayak ngaji bersama kayak gitu-gitulah. Apa itu kegiatannya per seminggu berapa kali atau gimana? Ingat nggak? 3 hari ya? Iya, 3 hari. 4 hari lah. 4 hari Masih dalam. Oh, cuma 4 hari doang? Iya. Oh, tak kira rutin selama sebulan atau enggak? 4 hari berturut-turut. Iya. Oke, setelah itu selesai dong. Nah, setelah itu saya pribadi, Pak, ketika berapa bulan kemudian balik lagi ke situ untuk mendengarkan lagi ke ibu-ibunya. Akhirnya dari situlah sampai ini yang unik sih, Pak. Karena ibu-ibunya juga jarang kesentuh oleh pemerintah kota Surabaya, sampai nggak tahu wali kotanya Surabaya siapa. Masih Risma katanya kayak gitu. Makanya dari situ saya kembali ke situ buat ngecek lagi permasalahan di sana masih ada atau enggak.
Saya di situ juga wawancara terkait masalah, saya juga nulis bukunya, Pak. Saya juga mau nulis buku terkait masalah pendidikan yang di Indonesia kayak gitu, kesenjangan-kesenjangan. Nah, akhirnya di situ saya kembali lagi ke Baskara, bertemu orang-orang situ juga. Akhirnya ya permasalahannya juga tetap kayak gitu, Pak, terkait masalah keuangan dan sebagainya, perekonomian. Tapi di situ, di satu sisi yang diperbuat Lingkar Muda untuk menjawab permasalahan itu, yang pertama, teman-teman ini hanya bisa untuk nggak ngasih apa secara material, Pak ya, kita ngasih bantuan atau apa, tapi yang kita kasih ke mereka buku, kemudian beberapa apa kebutuhan pokok dan sebagainya, itu yang bisa kita bantu ke teman-teman yang ada di sana. Akhirnya setelah beberapa bulan kemudian datang lagi dan memberikan bantuan lagi begitu? Iya, seperti itu. Oke. Ya, kenapa cuma 4 hari waktu itu pertimbangannya? Apakah karena kesibukan kalian juga, atau mungkin karena ya ini baru mulai, jadi ya masih kagok-kagok gitu ya? Iya. Iki opo tulisan iki, terus iki opo gitu, atau gimana, Lis? Waktu itu suasana kebatinannya seperti apa waktu itu? Iya, karena kita kan juga komunitas yang benar-benar yang baru mulai kan, Pak. Ya. Dan itu juga salah satu kegiatan offline yang pertama kali kita lakukan. Jadi kayak mungkin trial gitu ya. Trial ya, Iya, makanya, iya. ya. Jadi benar dugaan saya bahwa ya agak kagok juga gitu ya, karena benar. Belum pernah ini berhadapan langsung dengan masyarakat loh. Nanti kalau kita salah treatment bisa diantemi uang ya. Iya, benar. Ya kan, ada ketakutan. Tapi Iya, by the way, benar. apa yang kalian lakukan sudah sangat luar biasa. Ya, anak-anak muda. Berapa umur kalian ketika itu tahun 2020? Berapa ya? 18, 19. 18-19 rata-rata di usia itu ya, Iya. belum 20 tahun. Belum. Tapi Anda sudah kepikiran untuk wah ini bisa jadi calon presiden, wakil presiden di tahun berapa nanti ya? Oke. Amin. Ya. Oke, itu berhenti 4 hari pemanasan lah ya. Oke. Iya. Setelah itu kemudian nggak berhenti dong kegiatan kalian? Apa berhenti juga? Enggak. Gimana? Kita dibarengi sama Muda Bicara namanya, Pak. Jadi Muda Bicara. Jadi kita ada beberapa program, ada Muda Mengabdi, mengajar tadi, Muda Bicara kayak gitu. Jadi Muda Bicara sama Muda Mengkaji. Jadi Muda Bicara ini kita online. Kebetulan kemarin pandemi kan. Jadi kita online dan kita masih belum punya base camp pada waktu itu, yang enggak seperti sekarang. Akhirnya kita diskusi sama teman-teman anak muda yang kita undang dan yang kita secara online Zoom. Itu kita berdiskusi bersama terkait isu-isu yang sedang ramai gitu, terkait pendidikan, terkait lingkungan. Kemarin juga kita sampai terkait anak muda juga kayak gitu. Ya sementara itu Muda Bicara. Kemudian kalau Muda Itu rutin dilakukan. Rutin, setiap bulan sekali. Sebulan sekali. Iya. Zoom. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Nggak pernah putus ya? Iya benar. Oke. Apa saja topik-topiknya yang masih yang pernah sampai viral gitu apa? Ketika ngomong apa? Kemarin sih kita pernah ngundang ini ketua PPI Dunia Internasional, itu hadir secara Zoom. Apa itu PPI? PPI yang mana ini? Pemuda Persatuan Pelajar Indonesia. Nah, oke, yang di luar negeri. Yang di luar negeri. Nah, itu kita hadirkan secara Zoom, kemudian kita bahas terkait internasionalisasi anak muda kayak gitu. Bahas internasional. Kemudian kita pernah ekonomi lokal, itu menghadirkan salah satu tokoh anak muda yang punya ekonomi punya perusahaan, bukan perusahaan ya, kayak semacam NGO juga, tapi dia IO gitu, Pak, event organizer. Nah, anak mana ini? Jakarta, Surabaya. Oke. Jadi selalu diusahakan selalu ada narasumber begitu ya. Benar. Akhirnya kita berdiskusi bersama kayak gitu. Berdiskusi bersama. Oke. Kalau isu-isu perempuan apa yang sudah sempat dibahas selama ini? Untuk apa namanya? Muda Bicara. Apa? Kalau untuk isu perempuan kayaknya belum pernah ya. Itu namanya diskriminasi, jangan mau kesetaraan gender loh. Mungkin next kita bakal itu. Iya. Karena kan seksi juga kan untuk dibicarakan kan isu-isu di tengah perempuan begitu kan, misalnya pekerja-pekerja migran itu kan butuh ini juga. Kemarin gitu ya. sempat Pak Muda Bicara terkait masalah perempuan ini, mungkin lupa terkait kekerasan berbasis online. KBO.
Oh, Itu iya, pernah iya, kita iya. apa Pernah namanya ya. diskusikan juga. Mungkin kan tidak terlalu spesifik anak Iya. perempuan, Perempuan, ya. iya. Kalau kekerasan itu kan bisa juga anak-anak laki-laki Iya. jadi korban. Tapi intinya lebih ke yang jadi korban itu kebanyakan memang perempuan. Gitu ya. Bullying apa segala macam Iya. gitu. Oke, Pernah oke, oke. kita diskusikan juga. Ya, ya, ya. Oke, menarik ya. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan ya. Ya. Dan kita mesti break dulu ke iklan. Sahabat Merkuri, silakan kalau Anda mau sharing-sharing dengan anak-anak muda hebat ini di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp ya. Boleh di 0817300096 setelah iklan. Kita lanjutkan kembali dan masih di perbincangan Rumah Komunitas bersama anak-anak muda hebat kita sore hari ini dari Lingkar Muda, yang muda yang berkarya. Tadi kita sudah mendengarkan cukup banyak dari Mas Torik dan Mbak Lisa, bagaimana kemudian mereka 8 Mei 2020 mendeklarasikan berdirinya Lingkar Muda, diikuti dengan kegiatan pertama mereka adalah Muda Mengajar begitu ya. Benar. Ke anak-anak tidak dari keluarga tidak mampu ya, masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan Baskara. Iya, benar. Ya. Dan itu adalah pilot project mereka, dan setelah itu kemudian lanjut dengan kegiatan-kegiatan Zoom Benar. yang sampai hari ini masih muda bicara itu kegiatan-kegiatan Zoom cukup banyak yang sudah didiskusikan. Dan selain itu apalagi muda mengabdi tadi ada ya, Mengkaji itu, Pak. muda mengkaji, apa ini, kalau ini apa? Jadi di tiap aslinya 2 minggu sekali, Pak, kita ngeluarin kajian terkait masalah anak muda dengan politik, anak muda dengan lingkungan. Sebentar, kalau muda berbicara itu sebulan sekali. Iya, sebulan itu sekali. by Zoom, sampai hari ini masih online. Iya, masih online. Masih online. Kalau kemudian muda mengkaji, Iya, malah lebih sering ya, 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Itu juga via online. Via diupload di feednya Instagramnya Lingkar Muda. Oh, nah itu bentuknya apa ini? Mengkaji ini apa? Cuman istilahnya perspektifnya Lingkar Muda diupload, atau Anda berdialog dengan seseorang narasumber begitu? Enggak, jadi kayak perspektifnya Lingkar Muda terkait masalah anak muda, politik, pendidikan, anak Monolog. muda. Benar. Oh, Kayak gitu. I see. Akhirnya Iya, kita iya. share di IG-nya Lingkar Muda. Ya biar teman-teman mungkin tahu gimana sih pandangan Lingkar Muda terkait anak muda dan pendidikan, anak muda dengan lingkungan, anak muda dengan politik, kayak gitu. Semua berkesempatan untuk mengisi acara itu. Benar. Bukan cuma didominasi misalnya karena Torik founder, Torik yang ngisi lebih banyak, enggak. Enggak. Siapapun Enggak, jadi boleh. ada jadwalnya gitu, Pak. Oh. Ada yang jadwalnya, nanti ada yang bikin hari ini siapa, punya siapa gitu. Bagaimana responnya? So far so good, atau ya so far not too good atau belum good banget? Ya kalau untuk cari materi-materinya ya mungkin agak sulit dikit lah. Ya, Iya. paham. Ini kan kalau misalnya di media itu, media mainstream ya, itu kan editorial ya. Benar. Ya, semacam editorial. Jadi perspektifnya Merkuri juga punya itu, tapi kita diskusi dengan narasumber. Nah, ini perspektifnya Lingkar Muda begitu. Benar. Oke. Terkait ya itu isu-isu yang anak muda tentang apa kayak gitu. Pendidikan Nah, atau biasanya menentukan topik itu mengikuti ini mengikuti tren yang ada, atau kemudian hasil diskusi dari teman-teman. biasanya ini sih, Pak. Saya kembalikan ke teman-teman mau membahas terkait apa kayak gitu. Oke, oh nggak minta persetujuan begitu. Oke, Lisa, kamu dapat jadwal ya? Oke, hari ini. Oke, kamu mau bahas apa? Itu dibicarakan dulu atau enggak? Dibicarakan dulu sama Dibicarakan dulu teman-teman. kan ya. Mungkin Iya. ada tambahan-tambahan isu yang Iya, yang benar. belum ke cover apa segala Benar. macam kayak gitu ya. Oke. Tapi sebenarnya Lisa, nggak banyak kan perempuan ya, anak-anak muda lagi yang doyan kegiatan-kegiatan kayak gini. Nggak idonis banget gitu kan? Nggak netizen banget gitu. Nggak ada seneng-senengnya gitu kayaknya. Apa yang kemudian membuat Anda tertarik gitu? Apakah Anda boleh dibilang salah pergaulan? Karena ini kan teman-teman SMA semua. Atau gimana, Sa? Ya kembali ke tadi kan Pak, yang keresahan anak muda, terus saya merasa tertarik untuk Emang lu siapa boleh rasa memikirkan negara gitu misalnya? Kalau ada yang nanya kayak gitu jawabanmu apa yo? enggak, karena ini kan juga kita mencari pengalaman juga Mencari kan Pak. pengalaman. Ya, jadi merasa tertarik, dan juga di kegiatan di Lingkar Muda ini kan sebenarnya seru-seru, tapi
mungkin belum banyak yang tahu gitu. Belum banyak yang tahu, belum terpublikasikan dengan baik begitu ya. Tetapi bagaimana kemudian ini nggak jujur ya. Teman-teman sebayamu, teman-teman sebergaulannya Lisa itu ketika tahu ini mana yang lebih banyak mendukung atau opo-opoan Lisa, adik lingkar-lingkar muda barang kemelipen gitu atau gimana? Iya, ini kalau orang Jawa bilang ya. Iya. Gimana? Kalau untuk teman-teman deket yang tahu lingkar muda ya suportif aja. Tapi tapi kalau untuk teman-teman lain yang baru mengenal lingkar muda itu apa sih, kayak belum tahu gitu loh Pak. Jadi ya mungkin mereka kurang tertarik aja karena belum tahu dalamnya lingkar muda seperti apa gitu. Tapi terus akan berjuang kan? Iyalah. Sepanjang hayat masih dikandung badan. Iya. Biasa ya, muda yang berkarya ya. Iya. Iya. Awas loh, jangan-jangan nanti tahun depan tak lihat track rekam jejaknya nggak kelihatan berarti bohong. Harus ada loh ya. Tapi kalau Mas Torik apa yang menarik? Selain mungkin pilihanmu berkuliah di FISIP dan mengambil program studi politik itu jelas banget bahwa memang otaknya udah otak-otak yang lingkar muda banget gitu kan. Iya. Tapi apa yang kemudian? Apakah memang keluarga juga punya latar belakang yang sama, misalnya entah jurnalis atau orang-orang yang memang peduli atau apa? Jujur latar belakang keluarga gak ada yang sama sekali nggak ke sana ada. Bapak. Anda yang nyempal sendirian. Nyempal gitu ya? sendirian. Kalau ayah apa ya? Ayah wira swasta. Wira swasta. Oh iya, jarang kalau orang wira swasta mikirin itu jarang ya. Iya. Terus mikirin omset ya opo gitu jalan terus gitu. Ya. Terus apa yang menarik perhatiannya waktu itu? Menarik perhatianmu? Yang pertama ini Bapak. Saya mesti baca berita-berita mungkin yang pertama. Yang kedua ada salah satu bisa dibilang saudara tante saya itu sering curhat ke saya terkait masalah ekonomi. Orang Sidoarjo kebetulan dia sering sambat gitu. Kalau Torik memang tinggal di Gresik ya. Sampai hari ini ya. Mulai kecil tinggal di Gresik ya. Oke, terus? Yaitu tante saya yang di Sidoarjo sambat terkait masalah ekonomi, harga mahal dan sebagainya. Kemudian sambatan teman-temannya juga terkait masalah keuangan, perekonomian. Akhirnya ya saya ceritakan ke teman-teman SMA gitu Bapak. Saya ceritakan ke teman-teman SMA. Akhirnya ya direspon dengan baik. Ayo ya boleh awak dewe gawe komunitas kayak gitu. Akhirnya ya di situ ya teman-teman juga mengajak yang lain, dengar juga. Akhirnya beberapa orang sampai 5 orang 6 orang termasuk saya itu ya komitmen buat mendirikan itu lingkar muda. Kayak gitu. Kepikiran nggak bahwa itu makin hari tanggung jawabnya makin berat? Terus gimana kalian mengatur waktu misalnya? Tadi kan off air saya nanya udah punya pacar belum? Udah punya pacar. Pacarnya ikut gabung nggak? Ikut join nggak pacarnya? Enggak. Duh kan bener kan? Pacarnya aja itu nggak belum sejalan sama Lisa gitu kan. Bagaimana membagi waktunya selain kuliah? Sekarang kuliah udah mulai offline ya? Iya, mulai offline. Oke. Gimana? Keteteran nggak? Jangan-jangan nanti begitu kuliah offline, begitu waktunya habis untuk kuliah offline, terus kemudian pacar juga menuntut waktu lebih, bubar ini lingkar mudanya. Apa komitmennya? Ayo coba. Karena dari awal kan saya sudah ikut mendirikan ini bersama Torik dan teman-teman lainnya, jadi karena ada komitmen itu, jadi sebisa mungkin kalau ada waktu luang ya kita tetap ingat kalau ada lingkar muda. Kalau ada waktu luang, saya catat ini ya. Kalau ada waktu luang, kalau waktunya nggak ada yang luang ya apa ya? Ya tetap ada sih. Oh tetap ada, berarti iya. ya pasti nanti akan diatur waktunya iya, gitu benar. ya. Tapi memang benar teman-teman percayalah bahwa hasil itu tidak akan mengkhianati proses begitu ya. Anda berproseslah secara benar. Nanti Gusti Allah yang akan menuntun Anda sampai di apa yang Anda tuju. Kalau Torik gimana komitmennya? Ini kan bicara soal komitmen dulu, belum nanti kita bicara ini kalau yang lain-lain seperti apa? Ya mungkin kalau komitmen saya juga 100% lah Pak, bahkan 100 lebih. Gitu. Di lingkar muda gitu. Jadi bukan karena cuman di wawancara di radio ya, bukan. Enggak, ya? Bapak. Bukan, ya?
Jadi saya sering dekati teman-teman yang memang lagi down-downnya untuk semangat di Lingkar Muda, sering saya dekatin kayak gitu. Akhirnya ya saya beri semangat buat ya gimana caranya, apa sih yang kalian suka atau kalian inginkan diterapkan di Lingkar Muda. Saya mesti ngomong kayak gitu. Biar teman-teman terasa nyaman gitu loh, Pak, di Lingkar Muda. By the way, ketika memilih prodinya politiknya FISIP itu kesasar atau memang pilihan dengan hati nurani? Pilihan pertama atau pilihan keberapa waktu itu? Alhamdulillahnya golden ticket, Bapak. Ya, Golden golden ticket. ticket. Iya, di UNER, di jadi dengan sadar memang ini ya, pakai jalur apa namanya sekarang saya? ketua OSIS saya. Oh, di SMA-nya. Iya. Ketua OSIS, kemudian nilainya bagus, masuk UNER lewat jalur apa itu namanya? Jalur ketua OSIS Oh, namanya. jalur ketua OSIS. Oh, Iya, ada ya. ada. Jalur ketua OSIS, kemudian Pak Rektor tanya. Rekannya waktu itu Pak Fale ya? Pak Fale kebetulan. Oh, iya. Oke. Akhirnya di interview Pak Fale, ditunjukin apa nilai di kelas, tapi tetap nunjukin nilai di kelas, ranking berapa, SMA mana dulu kalian? Paciran Karangasem. Oh, semua dari sana? Iya. Iya, kebetulan dari sana semua. Iya. Betul. Tapi Pak Fale nggak salah memilih ya akhirnya ya. Iya. Dapat Torik ya. Iya. Kayaknya bagus nggak IPK-nya sekarang? Alhamdulillah bagus. Alhamdulillah bagus. Anda kan sebenarnya strategis untuk membawa Lingkar Muda ini mengenalkan kepada teman-teman di FISIP. Benar. Nah, seperti apa kemudian? Apakah sudah dilakukan? Sudah dilakukan. Responnya seperti apa? Responnya baik semua, Bapak. Saya mesti kalau bertemu teman-teman, wah ini Pak foundernya Lingkar Muda seperti itu. Loh, itu Gimana? kan untuk keterkenalan Anda, bukan? Bukan. Maksudnya, Jadi dari situ teman-teman searching dia terkait masalah Lingkar Muda gitu, Bapak. oke. Akhirnya teman-teman tanya-tanya terkait masalah Lingkar Muda. hmm. Maksud saya jadi setidaknya teman-temannya tahu lah apa sih Lingkar Muda itu dengan melihat apa namanya IG-nya. Saya soalnya sama teman-teman yang lain itu diwajibkan buat nge-tag di bio-nya Instagramnya teman-teman saya Lingkar Muda, yaitu buat nge-tag Lingkar Muda kayak gitu, biar terkenal Lingkar Muda kayak gitu. Iya. Dan itu direspon oleh mereka ya? Direspon oleh teman-teman. Direspon oleh mereka. Itu yang dilakukan oleh Torik di FISIP UNER, Iya. ya, tempat kuliahnya. Kalau di anak-anak kedokteran hewan ini masih sempet nggak mikir kayak gitu? Jangan-jangan iki apa iki marmutnya mati gitu? Enggak ya? Belum pernah. Belum pernah mengenalkan ke teman-teman sih. Kenapa? Karena Sibuk ya? apa ya? Ya lumayan. Kedokteran hewan itu ngurusin hewan apa aja sih? Banyak. Banyak. Ya. Oke. Tetapi mungkin peluang-peluang itu mungkin bisa dimanfaatkan begitu ya. Dan sekarang berarti kita coba review ya. Sekarang yang rutin itu berarti Lingkar Muda itu dengan berapa sekarang yang aktif 13 orang. 13 orang. 13 orang yang menjadi tulang punggung dari kegiatan Anda. Benar. 3 kegiatan utamanya gitu ya. Muda Mengajar. mengajar. By the way, muda mengajar sekarang proyeknya di mana proyeknya? Next ini kan lagi open recruitment dulu, Bapak. Jadi Open recruitment untuk volunteers. iya, bukan anggota Lingkar Muda. Anggota. Oh anggota. Oke. Oh jadi memang ini ya. Kalau mau jadi anggota nggak bisa langsung daftar, harus ada seleksi begitu? Langsung daftar, tapi ya kita data dulu gitu, Pak. Kita tahu komitmennya dan sebagainya. Soalnya belajar dari yang kemarin kita buka open recruitment banyak tapi pada keluar semua. Akhirnya ini hengkang ya, karena nggak ada hedonisnya gitu. ya mungkin, tapi memang menyamakan visi ini tidak mudah, saya yakin betul. Oh jadi sekarang open recruitment. Iya. Ini kabar baik ini untuk anak teman-teman muda yang sahabat-sahabat Merkuri ya, Iya. yang sekarang sedang mendengarkan. Bagaimana cara mendaftarnya? Jadi nanti bisa lihat di link IG-nya di bio-nya Lingkar Muda @lingkar_muda.id. Jadi di situ udah ada tertera linknya. Nanti teman-teman tinggal daftar dan masuk ke grupnya teman-teman Lingkar Muda. Apa namanya tadi IG-nya? Lingkar_muda.id. Lingkar_muda.id. Benar. Ya, di situ semuanya udah jelas gitu ya. Iya, Ikuti sudah jelas. saja apa yang ada di situ. Benar. Oke. Berapapun ya. Berapapun Dan sebanyak-banyaknya. ada batasan usia nggak? Namanya Lingkar Muda, kalau yang daftar umur 40 tahun gitu ya. Ojo lah. Ada, Bapak, sampai Ada. 17 sampai 25. Oh, 17 sampai 25. Setelah Benar. 25 enggak suruh keluar dong.
Nanti ya. Nggak tahu ya nanti Nggak tahu ya. nanti ya. Soalnya kita menyamakan ini juga umur dari teman-teman biar ya ada nanti kesibukan kerja dan sebagainya, takutnya seperti itu. Soalnya pernah kita sampai membebaskan sampai umur berapa, ada yang Oh, sudah pernah dicoba memang. sudah pernah Dan itu dicoba. kemudian jadi handicap ya. Jadi hambatan ya. Iya, jadi hambatan kayak gitu. Oke, Anda yang umurnya sampai dengan 25 5 tahun ya. Tahun. 17 sampai 25 tahun, silakan Anda DM juga boleh ya. Boleh, di boleh. lingkar_muda.id. ID. Itu alamat Instagramnya Lingkar Muda begitu ya. Benar. Oke. Mau menambahkan sebelum kita break untuk undangan mereka yang pengen mendaftar, apa sih keasikannya kalau join sama Lingkar Muda, Liz? Selain Iya. bertemu dengan nanti kita ketemu loh, kita kenalan sama saya. Tapi sorry ya, saya udah punya pacar. Iya, untuk teman-teman yang mau join Lingkar Muda, Lingkar Muda itu seru, banyak Seru ya? kegiatannya, dan ya nggak menjenuhkan lah. Tidak menjenuhkan ya. Iya, iya. Dan bukan hanya bisa mengisi waktu luang Anda, tapi jangan cuman mendaftar untuk mengisi waktu luang. Iya, Ya, benar. nggak boleh itu ya, jangan lah ya. Karena memang perlu komitmen untuk Iya, menjadi benar-benar. teman-teman membernya Lingkar Muda. Oke, nanti kita lanjutkan. Kita break dulu. Baik, kita lanjutkan dan kita sudah sampai di sesi akhir. Nggak kerasa ngomong sama anak-anak muda jadi ketularan muda saya. Macak muda saja lah ya, meskipun sudah nggak muda juga. Tapi ini sudah banyak yang kita diskusikan. Si Mas Torik dan Mbak Lisa sudah kasih banyak insight menarik dari segelintir. Saya bilang segelintir karena jumlahnya cuma 13 orang 13 ya. orang. Masih cukup banyak kesempatan untuk Anda berbagi bersama, dan salah satu yang saya tangkap dari Lingkar Muda ini adalah bagaimana keresahan quote unquote ya, keresahan mereka untuk persoalan-persoalan anak bangsa. Benar. Gitu kan ya. Itu luar biasa banget, meskipun ya dengan skala mereka, dengan segala kemampuannya, kita tetap harus apresiasi. Beberapa sahabat Merkuri juga mengirimkan ini ya, pertanyaan melalui Mbak Yuli yang ada di Posko. Ini ada saya coba bacakan ya. Ini ada Sally menanyakan, menurut Mas Torik dan Mbak Lisa, apa sih pentingnya bergabung di komunitas Lingkar Muda? Karena tahu kan tidak semua orang suka berkomunitas gitu. Lisa dulu. Apa enaknya kalau join di komunitas Lingkar Muda? Iya, kalau enaknya mungkin yang pertama menambah pengalaman, Mendapat teman juga. menambah gitu ya. teman, relasi, terus juga bisa melatih sedikit skill kita juga sih tentang berkomunikasi juga, terus kita kan juga ada mengajar kayak gitu-gitu, Pak. Jadi Iya. ya itulah menariknya. Gitu ya. Iya, tak kenal maka tak sayang. Iya. Join dulu dong, Join Mbak Sally, dulu, ya. makanya. Jadi bisa merasakan bagaimana suasana kebatinannya. Torik mau menambahkan untuk Mbak Sally? Iya, mungkin saya menambahkan bahwasanya Lingkar Muda ini harus diketahui bahwasanya Lingkar Muda adalah beda dengan organisasi-organisasi yang udah besar dari awal kayak gitu. Kalau teman-teman tahu organisasi di luar sana banyak sekali yang emang udah pendanaannya udah lancar, kemudian banyak anggotanya, dan tingkat permasalahannya juga gak terlalu ribet kayak gitu karena sudah jelas. Tapi di Lingkar Muda kita belajar untuk itu, kita belajar dari nol bagaimana dahulu bapak-bapak pendiri bangsa mengawal bangsa ini dari nol. Ya sama yang dirasakan Lingkar Muda, kita mengawal komunitas, organisasi, NGO yang non profit, dan juga itu dari nol kayak gitu. Itu perbedaan dari komunitas ataupun organisasi yang udah besar di luar kayak gitu. Jadinya ya ini sebuah hal yang spesial kalau teman-teman kuat. Ya itulah menjadi orang-orang yang spesial kalau menurutku. Ya, kayak gitu. Ya, sayang saya sudah terbentur usia begitu ya, nggak Iya. Mbak Sally coba deh daftar ya, lingkar_muda.id. Benar. Itu, IG-nya, alamat IG-nya. Riko, bagaimana tipsnya membagi waktu antara kuliah dan berkomunitas? Nah, ini juga menjadi khas anak muda ini. Silakan. Ya, kalau membagi waktu pasti kita mengambil hari-hari yang memang nggak ada kuliah, kelas kayak gitu. Jadi kita mengambil waktu cuma Sabtu Minggu. Akhirnya kita berinteraksi sama teman-teman, rapat, atau kemungkinan kita membahas suatu hal, ya kita mengadakan acara, kita fokusnya di hari cuma Sabtu Minggu kayak gitu, Bapak. Weekendnya ya. Menyamakan teman-teman yang lain juga kuliahnya kayak gitu. Dan
mungkin yang terakhir cara bagi waktunya ya teman-teman juga harus punya komitmen yang kuat kayak gitu. Ketika sudah istilahnya kadung jegur kayak gitu Pak ya, udah basah, akhirnya kita harus komitmen juga di sana untuk ketika saya pasti ngomong di grup Lingkar Muda, kalau Lingkar Muda manggil ya kita harus ninggalkan semua kayak gitu Pak. Semuanya ya, termasuk Benar. pacar ya. Iya kayak gitu pasti. ini intimidasi loh buat saya. Jangan loh, nggak boleh. Nanti pacarnya denger nggak gimana. Tapi ya itulah ya, belajar untuk berkomitmen Belajar ya. untuk Iya. Dan berkomitmen. Lingkar Muda menjadi tempat yang bagus untuk menjadi kawah candra di muka. Nah. Dimulai dari kecil. Nanti bayangkan kalau misalnya bisa membesarkan bareng-bareng itu kepuasannya luar biasa ya. Iya. Ya. Dan apakah kalian rutin bertemu secara offline? Kalau offline jarang Bapak. Jarang ya, Iya. karena memang home base-nya di Gresik. Gresik ya. Iya. Jadi Iya. yang Surabaya Sidoarjo kan kasihan juga kalau Iya benar. Sama Berarti- teman-teman juga ada yang di Malang juga kan. ada yang Pak. di Jadi, Malang juga. Iya, jauh. Oke. Jadi ketemunya kalau komunikasi intensif ini ya apa by WA gitu ya. PWA sama by Zoom, By Google Zoom. Meet kayak gitu. Dan kumpul itu ketika ada acara, mudah bicara atau lagi bikin perspektif apa namanya mudah mengkaji. tadi Mengkaji Itu biasanya ngumpul di home base. home base Iya. di Oke. sambil kita ya senang-senang sambil makan kita ngaji apa. Bakaran. Oh iya, namanya Bakaran. iya dong namanya anak muda jangan sedih-sedihan terus. Iya. Itu film India kalau gitu ya. Oke. Nah, terus kemudian ada Rini saat memberikan bantuan berupa sembako dan sebagainya, duitnya dari mana? Kan membernya masih anak-anak kuliah dan sekolah gitu. Liz, bisa dulu deh. Iya tadi dari Urunan. urunannya. Urunannya. iuran. Oh, jadi Seadanya. kamu tapi nggak bohongin orang tua kan? Enggak lah. Oh enggak ini bercanda. Jadi memang murni dari duit sendiri ya. Nah, ini sebuah tantangan juga ya. Dan itu awal pada waktu kemarin kan. Akhirnya ya kita buka secara di IG siapa yang mau donasi dan dari kita juga buka donasi. Ada donasi dari luar member. Ada. Oh, ada ya. Beberapa. Sama kita kan juga ada uang kas juga kan Pak. Jadi seminggu sekali ada Ada uang iuran kas, 20.000 gitu. Sudah Jadi mulai sedikit kepikiran membantu. untuk jualan ini tadi ya, saya dengar ya. Mungkin merchandise belum ya? Belum Kalau merchandise belum, tapi untuk ini ya apa namanya? Reseller keripik. Iya. Oh, baru reseller belum bikin sendiri ya. Belum. Reseller Iya, keripik. iya. Reseller itu jalan juga. Iya, kemarin sempat 3 bulan terakhir ya, itu sempat ya berhenti sejenak. Emang teman-teman agak down, akhirnya besok ini mau digalakan lagi. Kenapa ya, gitu. dong? Ya namanya ini selalu up and Iya. down lah ya. Iya. Tapi apa yang bikin? Mumpung kebetulan dicuatkan, saya jadi berani nanya gitu. Apa yang bikin down? Kalau bikin down, ya itu kesibukan teman-teman sih, Pak. Oh, down karena kesibukan, Iya. bukan down karena aduh nggak nyaman lagi di ini. Bukan, bukan. ya. Oke, Lisa mau menambahkan kayaknya. Iya sama sih. Kesibukan mereka itu kadang yang membuat masih sulit membagi waktu. Ya namanya juga kita masih mahasiswa kan Pak. Jadi kegiatannya juga kan organisasinya bukan hanya di Lingkar Muda tapi juga ada di kampus Ada juga. kegiatan yang lain ya. juga begitu ya. Heeh. Oke. Ya, itu untuk pendanaan. Jadi kedepannya akan sudah mulai kepikiran nggak untuk misalnya yang paling ideal memang cari funding ya. Benar. Nah, tapi sudah mulai kepikiran nggak nanti apa sumber-sumber pendanaan yang akan diinikan? Iya, yang pertama terkait tadi yang kita mau fokus buat bisnis sendiri teman-teman Lingkar Muda. Yang kedua, soalnya salah satu divisi di Lingkar Muda kan ada ekonomi juga, Pak. Jadi ada nanti teman-teman yang fokus di sana buat ya nanti masak atau apa nanti bikin keripik, akhirnya kita buat branding keripik dari Lingkar Muda. Yang kedua mungkin yaitu Pak, kita yang tadi saya sampaikan pas off air ya mungkin yaitu ingin menggandeng beberapa stakeholder ataupun beberapa institusi yang tadi saya sampaikan buat bahwasannya di Jawa Timur atau di Indonesia ini ada loh komunitas yang namanya Lingkar Muda yang itu bagaimana bisa sebuah gerakan anak muda di daerah yang peduli sama lingkungan sekitar kayak gitu. Makanya itu yang mungkin kita gairahkan ke institusi-institusi pemerintah kayak gitu. Iya. Biar lebih memperhatikan komunitas-komunitas kreatif yang kayak kita kayak gitu. Ya, sampai dengan 2 tahun berdirinya so far menurut Anda bagaimana perhatian dari sejumlah institusi? Sudah mulai didekati atau baru akan memulai?
Sudah Sudah mulai didekati kan. Benar. Dan tadi kan diceritakan juga bahwa Torik ini sempat mendapatkan penghargaan sebagai Pemuda Pelopor Kabupaten. Pemuda Pelopor Kabupaten Gresik bersama lingkar mudanya. Bersama lingkar muda. Cerita sedikit. Iya, jadi di bulan April kemarin itu Tahun 2022. 2022. Oke. Saya ikut itu dengan misi bahwasanya saya memperkenalkan lingkar muda kayak gitu. Akhirnya mendapatkan juara 2. Pihak juri tertarik dengan komunitas lingkar muda. Akhirnya disuruh bikin proposal dan untuk dibarengi untuk masuk ke bupati kayak gitu. Bupati Gresik untuk dibantu masalah pendanaan dan sebagainya. Itu bulan April. Bulan April. Ya, sekarang sudah Oktober. Udah jalan? Belum. Alhamdulillah belum ya. Alhamdulillah ya belum. Sabar ya. Iya, harus sabar. Ini kan Indonesia toh. Iya. Ya, nggak apa-apa kalau begitu. Biasa itu. Ya. Dan tetapi itu tidak menyurutkan semangat Anda. Tidak ya? menyurutkan teman-teman, semangat teman-teman. Ya. Karena bagaimanapun juga memang perlu dukungan dan support itu harus dengan langkah-langkah nyata. Oke, sekarang kita manfaatkan waktu juga untuk membahas tadi yang sempat keputus karena mencari member ya. Benar. Untuk kegiatan-kegiatan untuk proyeknya, Muda Mengajar katanya sudah punya plan ya. Iya. Biar Lisa yang cerita. Iya Mbak Lisa, apa plannya setelah ini? Plannya setelah ini kita Muda Mengajarnya fokus di Gresik dulu. Di Gresik? Iya. Apa nanti yang akan dalam tanda petik digarap? Apakah sama dengan pola seperti ketika berdiri 2 tahun yang lalu? Iya, mungkin sama seperti yang kemarin kan kita Muda Mengajar kan udah pernah 2 kali sebenarnya Pak. Oh, Yang sudah 2 pertama kali kan ya? yang di Mulyasari tadi. Uh-huh. Terus yang keduanya kemarin kita ke Blitar. Oh jauh. Iya. Berapa hari di sana? 4 hari juga sama. 4 hari juga. Iya. Mhm. Dan kegiatannya juga sama kayak pas itu juga waktunya puasa. Waktunya puasaan. Iya, jadi kita juga ngajar kayak ikut TPA kayak gitu-gitu. Mhm. Mungkin kedepannya juga seperti itu, tapi mungkin kita akan menggagas sesuatu yang baru. Ya. Sebelum menggagas sesuatu yang baru nanti saya dalami, kenapa memilih Blitar waktu itu? Karena apa ya, nggak tahu dari Torik. Kalau dulu milih Blitar itu, ya itu tadi Pak, kita punya channel ke sana, keresahan salah satu teman-teman UNER kayak gitu, ada Rick ini ada Blitar yang dulu tempatnya pengabdian teman-teman tapi belum digarap lagi kayak gitu. Ada teman-teman lingkar muda ke situ kayak gitu Bapak. Oke. Iya, Indonesia ini luas sekali ya. Kalau cuman membernya cuma 13, Anda bisa nggak kuliah kalau nurutin harus ke daerah-daerah begitu. Benar. Ya. Dan itu memang tingkat kesulitannya luar biasa. Tapi pilihan Blitar karena itu ya. Karena itu. Meskipun sebenarnya di sekitar kita juga masih cukup banyak ya sebenarnya. Banyak sekali kayak gitu. Akhirnya kemarin dari pas kita pemuda pelopor, jurinya datang ke basecamp lingkar muda itu ngasih saran untuk fokus ke Gresik atau Surabaya atau Sidoarjo kayak gitu. Akhirnya kedepannya kita mau plan di situ. Ya, Gresik. ya, kayak betul. gitu. Ya, saya sih tadinya mau kasih saran juga, tapi kalau jurinya udah ngasih saran, jadi saya nggak sungkan gitu ya. Iya. Saya kan nggak pengen minteri juga, tapi saran saya adalah untuk memperkuat dulu. Iya. Basically kan Anda ada di Gresik ya. Benar. Atau sekarang tadi disampaikan mau dikembangkan juga untuk Surabaya dan Sidoarjo. Artinya kan kalau ditarik sebagai Surabaya ibu kota provinsi kan Surabaya Greater nih. Iya. Ya, Surabaya, Sidoarjo, Gresik itu kan memang tiga daerah yang saling berpengaruh gitu. Benar. Rencananya kayak gitu kan. Rencana kayak begitu. Harusnya memang dikuatin di situ dulu. Nah, akan ada program-program baru apa selain yang sudah sempat berjalan ini? Iya itu tadi kita ingin mengadakan sekolah rakyat kayak gitu Pak. Jadi kayak semacam sekolah informal dan itu nanti teman-teman ngajar di sana dan bentuk mungkin bangunan kayak gubuk gitu Pak rencananya di sekitar dekat basecamp teman-teman lingkar muda. Lingkar muda. Iya. Siapa nanti yang terundang untuk datang ke gubuk itu? Apakah orang-orang di sekitar situ dari kalangan tidak mampu atau seperti itu? Sudah kepikiran belum? Sudah. Jadi teman-teman sama saya sama Lisa itu udah gagas kalau anak-anaknya itu nanti yang benar-benar memang nggak sekolah, bukan yang kayak libur sekolah terus kita ajar, bukan seperti itu, tapi memang benar-benar pemulung putus sekolah, orang anak-anak pemulung dan sebagainya yang memang putus sekolah kayak gitu. Kita akan data yang tapi minimal di sekitar basecamp aja dulu, di Kepumas basecampnya. Iya. Karena bukan cuma butuh tenaga ya. Iya. Biaya juga kan untuk kegiatan kita butuh biaya ya. Benar. Iya. Biaya. Dan andalan Anda masih tetap orang tua dong. Apa? Kan Anda uangnya dari orang tua.
untuk buat besok ini. untuk kegiatan-kegiatan itu kan sebagiannya kan andalan Iya. dananya kan tetap orang tua. Orang tua. Orang tua kan, karena kan Anda kan masih kuliah gitu Benar, kan. benar. Iya. Tapi sudah mulai dicoba untuk mulai mengembangkan. Merchandise sudah kepikiran belum? Belum ya? kepikiran. Belum. Kenapa? Belum pede. Saya lebih ini Pak, nekanin ke teman-teman buat fokus buat ya itu masalah program-program yang istiqomah atau berkelanjutan kayak gitu. Enggak untuk pendanaan maksudnya jualan merchandise untuk ini. Oh untuk belum kan belum, juga ya. Perlu ini Pak ya, modal. modal dan Lu kan sebagainya. ayahnya Torik apa perlu saya telepon ayahnya? Ya, oke. Ya, dari awal saya belum menanyakan begitu ya. Apa namanya? Lisa kan di PIC-nya apa tadi, Lis? PIC-nya? Indonesia Cerdas. Indonesia Cerdas. Jadi ada berapa ini? Torik ketua umum gitu ya. Terus ada berapa pembidangan gitu? Sama 3 tadi itu. Ada 3. Apa aja itu? Ada Event organizer, ada terkait ekonomi, sama ekonomi kreatif kan? Ekonomi kreatif, event organizer, sama satunya media sosial manajemen. media sosial. Kalau media sosial tanggung jawabnya apa tadi itu? Mudah mengkaji. Iya. Iya, Oke, terkait itu tanggung gaji. jawabnya. Kalau IO apa tanggung jawabnya? Ini kegiatan-kegiatan yang kayak muda bicara kayak gitu, kegiatan-kegiatan yang rutin kayak Mudah gitu. mengajar itu semua ditangani IO. Ayo. Mereka yang nanganin gitu. Kalau yang satunya lagi yang ekonomi kreatif, yang tadi itu Ya, nanti. kepikiran mulai bikin itu. Iya. Oke. Baik, kita nggak kerasa ya, kita sudah sampai di titik 5:00 dan sebagai closing statement saya ke Lisa dulu, baru nanti ke Torik. Oke. Silakan disampaikan apa undangan Anda untuk sahabat-sahabat muda yang umurnya 17 sampai 25 tahun. Oke, mungkin statement. Closing statement. Closing statementnya, selagi kita masih bisa memperjuangkan masa muda kita untuk berkreasi, jadi mengapa tidak untuk join Lingkar Muda? Mengapa tidak untuk join Lingkar Muda? Caranya Tinggal lihat di Instagramnya Lingkar Muda aja. Alamatnya? @lingkar_muda.id. Oke, baik. Kalau dari Pak Ketua, saya panggil Pak Ketua sekarang. Sorry. Ya mungkin jangan ragu untuk bermimpi teman-teman. Jadi apa yang teman-teman ingin lakukan, jangan pernah ragu, tetap pegang teguh, dan juga jangan lupa untuk daftar di Lingkar Muda. Tadi yang sudah jelaskan, pasti ada menemukan tantangan baru lah di sana, karena ini kita komunitas yang sudah saya bicarakan, komunitas yang berbeda dengan komunitas-komunitas yang lain dan cenderung memiliki masalah yang lebih besar tentunya, tapi itu yang membuat kita menjadi kuat dan bisa menjadi orang-orang hebat nantinya. Mungkin itu sih. Baik. Di terakhir. Terima kasih banyak ya. Lukia Elisa Safitri. Mbak Lisa, terima kasih banyak. PIC Gerakan Indonesia Cerdas di Lingkar Muda dan juga founder Lingkar Muda Mas Torik Haidar Al-Roykan. Dan kita kan udah kenal nih. Mercury barangkali cuma bisa berkomitmen untuk membantu menjadi corong Anda. Silakan untuk menghubungi kami bila memang ada kegiatan-kegiatan yang menurut Anda butuh dipublikasikan ya. Jangan sungkan-sungkan. Tetap sehat terus anak-anak muda hebat ini. Mas Torik, Mbak Lisa, thank you ya. Terima kasih banyak. Iya, di studio juga ada banyak teman-teman yang member juga yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terima kasih untuk semuanya gitu ya. Karena ini datangnya rombongan gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir. Oke. Baik, sampai di sini kita ketemu di rumah komunitas bersama komunitas Lingkar Muda, anak-anak muda yang luar biasa. Silakan didukung sepenuhnya ya. Dan kalau ingin tahu kegiatan-kegiatannya jangan lupa @lingkar_muda.id. Itu adalah home base mereka di sosial media gitu ya, yang bisa diakses kapanpun juga. Dan saya harus segera pamit juga dari rumah komunitas. Kita ketemu lagi di rumah komunitas selanjutnya. Sampai jumpa.